Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya teman-teman? Di sini kita akan membahas penggunaan ChatGPT di video kami yang keempat ini untuk memahami paper yang sulit. Di sini ChatGPT kami gunakan dengan bantuan whimsical diagram. Sebenarnya whimsical diagrams ini kalau di googling itu sebenarnya bisa berdiri sendiri sih gitu, bisa berdiri sendiri. Tapi untuk pengguna ChatGPT 4.0 di sini kita mendapatkan manfaat yang lebih dengan kombinasi penggunaan ChatGPT dan whimsical diagram di sini untuk memahami paper-paper yang sulit. Nah, biasanya paper-paper yang sulit itu biasanya berasal dari disiplin ilmu yang kita tidak familiar dan mungkin di paper itu terlalu banyak jargon. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips ya. Ini berdasarkan pengalaman saya untuk lebih memahami paper tersebut. Nah, jadi kalau kita ingin menggunakan ChatGPT di sini, yang pertama kita perlu lakukan adalah mengunggah berkasnya ke ChatGPT, kemudian memberikan perintah. Misalnya perintahnya di sini, buatlah ringkasan teori dan penjelasan dari paper yang telah dilampirkan. Berikut contohnya. Nah, ini di ChatGPT, diklik di situ, upload from computer, misalnya itu, kita pilih papernya. Nah, seperti itu. Ini paper dari seorang feminis ya, di mana saya sendiri di sini tidak familiar gitu dengan teori feminis. Nah, di sini kita entry perintahnya, kemudian kita enter. Nah, Nah, di sini bisa kita lihat di sini ringkasan teori-teori dari dari tulisan dari Ortner di sini tentang teori feminisme, dan saya yakin di sini lebih mudah untuk dipahami daripada kita langsung membacanya seperti itu. Tetapi nanti paper aslinya juga perlu kita baca begitu, karena AI ini sifatnya di sini hanya bantuan saja begitu. Bantuan sehingga kita memahami kerangkanya seperti itu. Nah, bisa kita lihat lagi di sini. Nah, misalnya di sini kita masih merasa kurang jelas dari paper itu, kita bisa berikan perintah sejenis yang perintah sejenis yang mirip dengan perintah sebelumnya, tetapi di sini kita minta agar itu lebih didetailkan begitu. Nah, di sini keluar di sini definisi-definisi dari teori yang disampaikan oleh Ortner tadi itu, dan di sini nampak lebih detail lagi. Nah, ini Ortner berusaha menjelaskan bagaimana pandangan perempuan sebagai lebih dekat dengan alam dan laki-laki sebagai lebih dekat dengan budaya, terbentuk dan dipertahankan dalam berbagai budaya. Dia menunjukkan bahwa meskipun perempuan memainkan peran penting dalam proses kultural, mereka tetap dianggap sebagai entitas yang lebih rendah karena asosiasi mereka dengan alam. Memahami hubungan ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana mengubah status perempuan di masa depan. Nah, di sini bisa lebih detail lagi. Nah, sekarang tips selanjutnya ya. Kita akan menggunakan whimsical diagram. Jadi di add, kemudian ketik whimsical diagrams. Di sini langsung muncul di ChatGPT kami. Kemudian kita beri perintah, buatlah peta konsep berupa diagram dari teori feminisme Ortner yang telah dibahas sebelumnya.
Jadi saya banyak menggunakan whimsical diagrams ini untuk membuat peta konsep. Ya, ada orang yang tipe belajarnya itu uh, apa ya, lebih bagus kalau dia itu melihat gambaran seperti itu. Jadi tipe-tipe orang visual seperti itu. Nah, di sini di diagram ini kita bisa memvisualisasi peta pikiran dari teori dari Ortner tadi. Nah, di sini bisa kita lihat dan gambarnya ini bisa kita download juga seperti itu. Bisa kita save as seperti itu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, baik, ini adalah video kami kali ini. Jadi di sini yang dimaksud dengan bagaimana kita lebih mudah untuk memahami paper itu dengan bantuan ChatGPT kita dapat mendapatkan ringkasannya, dan dengan apa ya, dengan whimsical diagrams ini kita bisa mendapatkan peta konsepnya. Nah, di sini kita bukan berarti tidak perlu membaca papernya. Papernya tetap harus dibaca di situ. Tetapi dengan memiliki peta konsepnya di sini, kita bisa membaca dengan lebih nyaman begitu ya. Kita sudah tahu alam pikirannya Ortner ini dari apa namanya? Dari segi pohon pikirannya, istilahnya begitu. Nah, ini nampak di diagram di sini, sehingga kita bisa mengklasifikasikan informasi lebih mudah begitu, tidak lagi meraba-raba. Tetapi selalu ingat bahwa ChatGPT maupun fasilitas artificial intelligence lainnya itu bisa membuat kesalahan-kesalahan. Jadi membaca itu penting. Kami sendiri di sini tidak setuju apabila orang menggunakan ChatGPT kemudian istilahnya apa ya, taklid buta kepada ChatGPT atau ke software AI yang lain dan menganggap hasil prosesnya itu semuanya adalah kebenaran. Tidak gitu. Kita perlu cek dari sumbernya. Bisa-bisa saja itu meleset. Jadi selalu cek informasi-informasi apalagi yang sensitif seperti itu. Nah, demikian tutorial kita di pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Apabila dari teman-teman di sini memiliki ide atau sesuatu yang ingin dibahas di video-video berikutnya, silahkan tinggalkan pesan di komentar ya. Silahkan ingin misalnya menggunakan ChatGPT untuk keperluan apa gitu. Selama itu di wilayah social science dan saya bisa untuk menerangkannya, maka saya akan mencoba untuk menerangkannya atau memberikan tutorial berdasarkan pengalaman saya. Itu saja dari kami. Jumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.